Ya, kita semua hidup dalam dunia yang selalu mengalami perubahan. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dunia ini terus mengalami perubahan. Dan perubahan yang terjadi hampir semua negatif. Karena apa? Karena anak sudah dikutuk oleh dosa. Nah, ada perubahan yang terjadi perlahan-lahan, tapi ada juga perubahan yang terjadi seketika, perubahan yang sangat cepat, mendadak. Memang tidak semua perubahan negatif, ada juga perubahan yang positif. Memang ada perubahan yang negatif, dan kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada supaya bisa tetap bertahan hidup. Dan seperti saya sampaikan minggu lalu, hari-hari ini kita sedang masuk ke dalam sebuah tatanan dunia yang baru. Contohnya, kalau dulu jarang sekali kita ketemu orang pakai masker. Jarang sekali. Kalau ada orang pakai masker, kita bilang, sok lu, ya, sok bersih lu, ya. Tapi kalau hari ini kita berdekatan dengan orang, kemarin ini saya ngomong sampai setengah jam dengan orang tidak pakai masker. Walaupun saya pakai masker, dia tidak pakai masker, saya berusaha menjauh. Kenapa orang ini gimana sih kok mau pakai masker? Ya, tatanan hidup sudah mulai berubah. Ya, semua orang sekarang lebih memperhatikan kesehatan daripada yang lain-lain karena ancaman makin besar. Kalau dulu saya mau beli barang, saya selalu cari waktu kapan untuk pergi. Kadang-kadang kalau waktu dulu saya punya mobil Eropa di Jawa, mau beli onderdil bingung. Kenapa? Di Surabaya nggak ada, di Malang nggak ada, harus ke Jakarta. Sampai saya bingung, gimana caranya ya? Tapi sekarang semuanya online. Semua barang, saya lebih senang beli online daripada offline. Mau makan? Online. Mau shopping? Online. Kalau saudara lihat semua yang di sini, gereja, lampu-lampu semua online. Semuanya sekarang berubah. Ya, jadi nggak ada lagi jarak, serasanya semuanya itu dekat. Barang yang ada di kita bisa beli dalam jarak waktu 1 kilometer, kita lebih baik beli online semuanya. Nah, di Alkitab kalau kita lihat, semua orang mengalami perubahan. Adam dan Hawa mengalami perubahan yang sangat besar. Tadinya, awalnya, nggak tahu berapa lama, dia hidup seperti Tuhan. Dia paling berkuasa di muka bumi. Dia memerintah semua makhluk. Semua tumbuh-tumbuhan, binatang, cuaca tunduk kepada perintah Adam. Seperti Tuhan. Tapi ketika dia jatuh dalam dosa, perubahan besar juga terjadi. Dia kehilangan semuanya, otoritasnya, kuasanya, kesempatan untuk menikmati berkat hilang semua. Bahkan untuk makan pun dia harus berkeringat terlebih dahulu. Semuanya terjadi karena dosa. Tanah dikutuk karena dosa. Perubahan dialami oleh semua orang. Saudara suka, saudara tidak suka, dunia ini tetap berubah. Saudara lagi bekerja, dunia berubah. Saudara sedang tidur pun, dunia juga berubah. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan yang namanya perubahan. Nah, bagaimana respon kita terhadap perubahan yang terjadi? Bagaimana respon kita? Karena respon kita sangat menentukan apakah perubahan ini akan membawa kita justru jadi maju
akan menjadi mundur, kalah, menyerah, dan mati. Kenapa saya ceritakan ini? Karena respon orang berbeda-beda, tergantung perubahan apa yang terjadi di sekeliling saudara, dalam hidup saudara. Hari ini saudara tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Hari ini tiba-tiba saudara bangkrut. Hari ini tiba-tiba saudara bercerai. Semuanya itu mengubah hidup kita. Jadi respon kita sangat penting. Saya mau menceritakan tentang sebuah kisah nyata yang difilmkan tentang seseorang yang bernama Brooks. Brooks adalah seorang penjahat yang dimasukkan ke dalam penjara, dan di dalam penjara dia melakukan pembunuhan sehingga dia dihukum 5 dekade. Berapa tahun? 50 tahun. Sebentar apa lama? Lu lama, kalau orang Jawa bilang, bukan lama, lu lama. Dan kalau orang ada di dalam penjara, apa yang berubah di dalam penjara? Gedungnya tetap, makanannya tetap, suasananya tetap. Yang berganti apa? Cuma orang-orangnya, tapi semua tetap. Dan setelah 50 tahun, Brooks dikeluarkan dari penjara. Dan dia oleh pemerintah dikasih tiket bis untuk kembali ke kotanya. Saudara, kalau kita tidak jadi Brooks, mungkin kita pikir, so why not? Kenapa? Ada apa? Tapi ternyata ketika Brooks keluar, dia naik bis. Dia kaget sekali, 50 tahun bukan waktu yang sebentar. Dia di dalam penjara tidak ada yang berubah. Tetapi ketika dia keluar, semua berubah. Transportasi berubah, telekomunikasi berubah, teknologi berubah, industri berubah, suasana semua berubah. Dan 50 tahun membuat dia syok, kaget. Dia naik bis. Semua orang tenang-tenang naik bis, dia ketakutan, dia pegangan, dia gemetar. Karena apa? Dia merasa terlalu cepat. Sampai di kotanya dia bekerja sebagai tenaga bungkus di sebuah toko. Tapi semua yang ada, telekomunikasi, gaya orang hidup, semua berubah semua. Sehingga dia jadi depresi. Akhirnya harus dirawat di rumah sakit dan bunuh diri di rumah sakit. Kenapa? Karena tidak bisa menyelesaikan diri dengan perubahan yang ada. Kemarin saya baca di Line, ada seorang ibu kalau nggak salah terjun dari rumah sakit ke bawah. Kenapa? Karena dia tidak bisa, karena dia terkena COVID, dia di karantina, dia tidak bisa terima perubahan itu. Dia terjun dari rumah sakit. Padahal dia baru di karantina, tidak parah sakitnya, tidak sampai diinfus, tidak apa. Jadi kita perlu belajar bagaimana caranya kita meresponi perubahan ini. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang tahu sampai kapan perubahan ini akan terjadi. Dan karena kita orang percaya, sebagai orang percaya, kita percaya juga kepada Alkitab. Kita mau lihat di Alkitab, apa kata Alkitab tentang perubahan-perubahan ini. Dan kalau kita baca Alkitab, sejak di Perjanjian Lama, khususnya di kitab Daniel, di sana dikatakan, sebentar agak kenapa sedikit. Kemarin juga saya doa pelayanan pemberkatan hangat juga. Ambil apa sedikit. Sebentar ya. Saya baca dari kitab Daniel 8 ayat 19 sampai 24. Kita mau lihat ternyata apa yang dikatakan Daniel, kitab Daniel ini menubuat
perubahan-perubahan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Selama dia hidup, selama dia sudah mati, apa yang akan terjadi sesudahnya. Dan kalau nanti kita lihat, ternyata semua yang ditulis Daniel negatif. Daniel 8 ayat 19 sampai 24. Daniel 8 ayat 19 sampai 24. Lalu berkatalah ia, kuberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini. Murka. Sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani. Dan tanduk besar yang di antara kedua matanya ialah raja yang pertama. Dan bahwa tanduk itu patah dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang dulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Daniel 9 ayat 26 berkata, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan di Perjanjian Baru dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Di kitab Wahyu ada 7 malapetaka besar akan menimpa dunia ini. Jadi kita tidak perlu heran tentang perubahan negatif yang terjadi karena Alkitab sudah menuliskannya. Kita pasti akan mengalaminya. Dan semua yang ada di dunia ini, Alkitab katakan semuanya akan downgrade, semuanya akan memburuk, semuanya tidak akan menjadi lebih baik. Tetapi kata tetapi ini sangat menghibur kita. Kalau ada kalimat negatif lalu titik, berarti kita tidak punya pengharapan. Tetapi ketika kalimat negatif itu muncul, ada tanda koma, lalu ada kata tetapi, artinya kita masih punya pengharapan. Dan Alkitab berkata dalam Mika 4 ayat yang pertama, akan tetapi pada hari-hari yang terakhir gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung, menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Kisah Rasul 12 ayat yang ke-17 mulai. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan terutamamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Dan
matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Ayat 21, perhatikan. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Matius 16 ayat 18 berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan memberikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya, walaupun semua downgrade, tubuh kita makin keriput, baju kita makin rusak, mobil kita dari mobil yang mahal jadi tidak ada harganya, jadi murah, jadi kuno, ya. Semuanya downgrade, tapi gereja Tuhan, gunung rumah Tuhan akan di-upgrade. Gereja Tuhan yang saya maksud bukan gedungnya, bukan organisasinya, tapi gereja adalah kumpulan orang-orang yang percaya, yang dipanggil keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Dan kalau kita punya akal sehat, tentu kita akan bergabung di dalam yang Tuhan sudah tetapkan, yang di-upgrade. Jangan bergabung dengan yang downgrade. Kita bergabung dengan gereja Tuhan, teman-teman seiman, sepersekutuan dengan orang-orang percaya. Artinya yang di-upgrade apanya? Semuanya di-upgrade. Baik secara rohani kita akan di-upgrade, baik secara kesehatan kita juga tetap bisa sehat karena ada janji Tuhan yang menyertai. Kita akan di-upgrade juga secara finansial karena ada janji-janji Tuhan yang kita akan pelajari. Rohnya tetap menyala-nyala, urapannya bertambah, semangatnya tidak kendor. Jangan sampai badannya masih sehat, kulitnya masih kencang, umurnya masih muda, tapi rohnya melempem, loyo, tidak ada pengharapan akan masa depan. Merasa hidup ini cuma numpang lewat saja, cuma mengalir saja. Dan kebanyakan orang seperti itu. Kita harus seperti Kaleb. Dia sudah umur 80, tapi dia bilang, tetapi kekuatanku tidak kalah seperti aku umur 40. Dan dia bisa merebut Kanaan bersama dengan Yosua. Nah, bagaimana dengan respon kita orang percaya terhadap perubahan yang terjadi? Orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan, tidak mengerti rencana Tuhan, akan menolak perubahan. Ketika ada kebangunan rohani, ketika kekristenan menjadi agama negara, orang-orang berbondong-bondong jadi orang Kristen supaya bisa dapat pekerjaan, supaya dapat jabatan. Akibatnya kekristenan jadi suam-suam semua. Dan itu berlangsung 400 tahun. Sampai satu hari ada kebangunan rohani yang luar biasa terjadi di Wales. Orang-orang di Wales dilawat oleh Roh Kudus dengan kuasanya. Penjara-penjara kosong, bar-bar tutup, bioskop sepi, gereja menjadi ramai sekali. Orang-orang muda, janda-janda, orang-orang tua dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi gereja tidak dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena gereja merasa sudah nyaman, mereka sudah enak. Gereja menolak untuk berubah. Karena apa?
pendeta yang dipakai. Yang dipakai anak-anak muda, janda-janda. Mereka menolak perubahan. Mereka tetap jadi gereja, tetapi kehilangan api, kehilangan semangatnya. Mereka bukan jadi kebangunan lagi, bukan jadi movement, tapi jadi monumen. Mereka hanya sebuah bangunan, organisasi, yayasan sosial yang tidak ada bedanya dengan yayasan sosial yang lain. Padahal Tuhan memperlengkapi gereja dengan kuasa. Buat apa kuasa? Bukan supaya punya, tapi untuk dipakai untuk merebut dunia ini, merebut jiwa-jiwa kembali datang kepada Tuhan. Tapi orang-orang ini gereja, mereka menolak untuk berubah. Orang-orang lebih percaya kepada kata pendeta daripada kata Alkitab. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara? Ada orang Kristen yang tidak menolak perubahan. Dia mengalir bersama dunia. Dunia ke kanan, dia ke kanan. Dunia ke kiri, dia juga ke kiri. Fleksibel. Dan saya mau beritahu, ikan yang mengikuti aliran air adalah ikan mati. Ikan hidup selalu melawan arus. Ikan mati ikut terbawa arus. Ada orang-orang yang cuek terhadap perubahan. Mereka tidak berani tampil berbeda. Mereka kepingin diterima oleh dunia. Mereka mau menjadi sama dengan dunia. Padahal firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, sebagai orang percaya, kita harus berubah. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, kamu harus berubah. Karena dunia berubah, kamu harus berubah. Tapi perubahan yang diharapkan Tuhan bukan berubah seperti dunia, karena dunia semua downgrade. Tuhan mau kita berubah, upgrade, menjadi seperti Kristus. Waktu kita anak-anak, semua tanpa kecuali sukanya makan permen. Coba, ya. Kita seringkali salah memilih. Kita pilih permen, dikasih permen atau uang, pilih apa? Permen. Permen buat dia itu segala-galanya. Dia tidak tahu bahwa permen itu tidak ada nilainya. Seringkali kita juga seperti itu. Kalau cara berpikir kita diubah, kita jadi dewasa, ditawari Pak Amin, mau permen atau mau duit? Dikasih gratis juga permen sekarang gak mau. Tapi banyak orang salah memilih. Dia pilih main games. Games buat dia itu segalanya. Rasanya kalau nggak games, hidupnya nggak puas. Nanti saudara akan menyesal. Aduh, saya sudah mengalami soalnya. Saya bayar uang sekolah, uang apa
saja yang saya dapat. Saya pergi ke amusement center, waktu itu belum ada games. Pilihnya apa? Pilihnya main game. Uang sekolah disia-siain. Orang tua susah-susah cari uang, utang untuk bayar uang sekolah saya. Saya pakai untuk main game, saya pakai untuk judi. Sekarang menyesal, tahu gitu. Makanya kita harus mengalami perubahan cara berpikir. Lihat gambar ini. Yang dia pilih apa? Roti atau kunci penjara? Dia pilih roti. Salah memilih prioritas, salah memilih apa yang kita pikir baik. Kita seringkali seperti anak kecil yang lebih suka permen. Dulu waktu masih anak-anak saya harus dipukul untuk tidur siang. Sekarang, ayo yang udah besar-besar nih, kalau boleh tidur siang, kepingin nggak tidur siang? Apalagi karyawan. Saya waktu jadi karyawan, 20 tahun saya jadi karyawan. Aduh, kalau habis makan, aduh Tuhan, kalau aja ada kamar pribadi mau tidur sebentar. Aduh, rasanya senang banget bisa tidur. Tapi waktu kecil kita nggak mau tidur, belum tahu enaknya tidur. Anak saya dulu makan durian sampai dipaksa, sampai nangis. Tanya tuh anaknya bisa dari belakang. Setelah dia makan, sekarang dia minta kita nggak beliin. Mahal, mehong. Kalau uang buat saudara adalah segala-galanya, pokoknya ada uang semua beres, saudara seperti anak kecil yang suka permen. Betul. Banyak orang demi uang dia korbankan apa saja. Padahal kalau kita tahu apa yang firman Tuhan bilang, ayatnya sering kita baca. Matius 6 ayat 33. Apa isinya? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita cari, apa yang terjadi? Segalanya ditambahkan. Saya kemarin beli sabun, tulisannya ekstra 30%. Berarti saya bayar nggak yang 30%? Tidak. Saya beli 10, tetap saya dapat ekstra 30% dari 10. Beli 5 ya 30% dari 5. Jadi kalau ditambahkan dan bukan hanya uang, segalanya, sebesar apapun usaha saudara, saudara akan dapat jauh lebih banyak dari Tuhan. Jadi kalau kita tinggalkan ibadah demi uang, kita tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang, kata Ibrani 10:25. Yang merugi itu saudara. Karena Tuhan bilang, kalau kamu mengutamakan Tuhan, cari dulu kerajaan Allah. Bukan cuma uang, segalanya. Kita ini cari apa sih? Banyak orang cari uang. Kita sudah bahas di crowd, harus ikut crowd. Salomo orang terkaya, paling berhikmat di dunia. Dia sudah coba, dia sudah trial and error, dia sudah melakukan satu percobaan, dan dia mengambil kesimpulan uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Jadi kenapa saudara tinggalkan Tuhan demi uang? Rugi banget. Utamakan Tuhan. Segalanya, bukan cuma uang. Kesehatan, kebahagiaan rumah tangga, anak-anak yang pintar, cinta Tuhan, masa depan yang cerah, semuanya ditambahkan. Bukan karena saudara hebat, bukan
ditambahkan, artinya bukan karena usaha saudara. Perubahan cara berpikir itu yang mau dicapai melalui pemuritan. Pemuritan memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk mencuci otak saudara yang salah. Cara berpikir saudara seperti anak-anak yang suka permen, diubah. Bukan saya yang ubah, firman Tuhan yang merubah. Saya hebat-hebatnya pendeta manapun tidak bisa merubah hidup saudara. Saya dinasihati mama saya beberapa tahun, hidup saya tidak berubah. Satu kali saya ketemu Tuhan, hidup saya berubah. Perubahan cara berpikir itu penting sekali. Kalau dulu kita berhubungan dengan Tuhan hanya demi untung rugi, hanya demi minta ini dan minta itu, kalau saudara pikirannya sudah diubah, saudara datang kepada Tuhan karena saudara datang untuk menyembah Dia, datang untuk menghormati Dia. Kalau dulu saudara melayani Tuhan, melayani demi hobi, supaya dikenal orang, supaya dipuji orang. Kalau saudara pikirannya diubah, saudara tahu bahwa melayani Tuhan itu bukan karena saudara hebat, itu kasih karunia, itu kehormatan yang saudara terima dari Tuhan. Yohanes 12 ayat 26, coba tampilkan. Barang siapa melayani Yesus, ia harus mengikut Yesus, dan di mana Yesus berada, di situ pelayannya akan berada. Barang siapa melayani Yesus, dia dihormati Bapa. Jadi kalau saudara diberikan pelayanan, itu artinya sesuatu yang tidak bisa saudara dapatkan dengan usaha saudara sendiri, bukan karena saudara hebat. Banyak yang lebih hebat, main musik, nyanyi, banyak yang lebih. Apalagi orang disuruh jadi asyir, merasa nggak dikenal, merasa nggak punya prestasi. Tapi kalau saudara dipilih melayani apa saja, itu semua kehormatan, karena tidak ada satu orang pun yang layak melayani Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan dan saudara asal-asalan, ya udah karena disuruh melayani, ya nyanyi, main musik, main drum, daripada di rumah nganggur latihan lah, saudara akan menyesal. Nanti sampai di surga saudara naik becak, lihat Pak Daud pakai sayap terbang. Aku gak punya sayap. Iya, kamu dulu semaunya melayani, datang telat, ibadah jarang, ya. Begitu ada tawaran pergi sama teman ke ulang tahun, ke kawinan, gak ke gereja. Kalau saudara memandang remeh hal-hal yang rohani, saudara bodoh banget. Pikiran saudara masih seperti anak kecil yang saudara tidak tahu bahwa perkara-perkara jasmani itu hanya sementara. Waktu saya sakit, dikasih makanan apapun saya tidak kepingin makan. Perut lapar sampai lemes, nggak kepingin makan. Dikain saya sehat, aduh, mulai ya Pak mana Pak? Mulai geragas. Ini mau, semua mau. Tapi perutnya belum siap. Tapi semangatnya sudah mulai keluar. Saya bilang, aduh, sehat itu benar-benar ya. Padahal cuma 2 minggu sakit.
Jadi mari kita berubah. Kolose 3 ayat 10 berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Dikatakan di sini terus menerus diperbaharui. Artinya memang tidak sekaligus kita berubah. Tidak ada anak yang langsung pintar. Semua melewati kelas 1, 2, 3, 6 lulus SD, SMP, SMA, universitas. Semuanya bertahap, tapi harus berubah. Dan yang bisa merubah saudara cuma Tuhan dan firman-Nya. Makanya jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan udah ikut DK, udah ikut HB, tapi soal persepuluhan aja, kata Alkitab itu hal yang kecil, kita gagal terus. Soal doa, baca Alkitab, ayo, udah berapa tahun jadi Kristen? Berapa banyak kali saudara sudah baca Alkitab? Kenapa? Karena cara berpikir kita salah. Kita pikir gak ada gunanya, buang-buang waktu. Coba kalau anak SD pikir sekolah gak ada gunanya, buang-buang waktu. Waktu besar jadi apa? Jadi kuli, jadi pemulung. Saya pernah cerita, mungkin beberapa banyak yang belum dengar. Saya waktu kerja itu, waktu masih di Malang, kerja di suatu pabrik kertas. Kita antar jemput naik bis di Sinarmas. Jadi semua ngumpul di satu tempat, kita tunggu bisnya lewat, kita naik bis kantor ke kantor. Waktu lagi nunggu, tiba-tiba ada anak muda mungkin 13-14 tahun, pegang gerobak sampah, badannya hitam semua, kotor, lewat. Dan teman saya nyapa, Le. Kalau Le itu panggilan untuk anak-anak muda dari orang tua. Le. Terus saya tanya, siapa Pak? Tetangga saya. Dia itu anak orang kaya, tapi bapak ibunya kecelakaan mati. Dia anak tunggal, hartanya pegang dia. Dia nggak pernah dari dulu, nggak pernah masuk sekolah, SD aja nggak lulus katanya. Anaknya dimanja, nggak sekolah, hartanya semua dalam waktu singkat habis, rumahnya dijual, sekarang jadi gelandangan. Kenapa? Karena nggak sekolah, cara berpikirnya cetek, cara berpikirnya nggak berpikir jauh, gampang ditipu orang. Kita kalau nggak dekat Tuhan, gampang ditipu iblis. Kita perlu berubah. Jangan dikit-dikit sakit hati, tersinggung. Banyak orang dipakai oleh setan mulutnya untuk memprovokasi, untuk adu domba, menyampaikan kata-kata negatif. Kalau kita pikirannya dewasa, kita tidak akan seperti itu. Kita ini sedang membangun gunung Tuhan, rumah Tuhan bersama-sama, bukan menghancurkan. Jangan saudara jadi orang yang menghancurkan pekerjaan Tuhan. Kita harus jadi orang yang membangun rumah Tuhan. Gereja lain saja kita bantu, pemerintah. Masa gereja sendiri kita hancurkan? Hati-hati dengan mulut kita. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Banyak orang yang ditinjau dari segi umur, sudah kenal Tuhan lama, tapi kalah sama orang-orang yang baru. Lama, tetapi tidak pernah belajar dan tidak pernah berubah. Sikapnya kekanak-kanakan. Nah, gimana dengan doa pribadi kita? Cek, apakah kita rutin berdoa pribadi? Dan
bagaimana cara kita berdoa? Gimana dengan memperhatikan orang yang belum percaya? Apakah kita cuek aja, nggak peduli, yang penting aku sudah selamat? Beranikah saudara mulai memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling saudara dengan cara-cara yang sederhana? Semuanya itu perlu belajar. Nggak ada pendeta pun kalau mau nginjil harus belajar. Banyak pendeta nggak suka nginjil. Kenapa? Mereka lebih senang khotbah depan orang Kristen. Kita harus memberitakan Injil. Itu yang Tuhan mau. Kabar baik itu yang ditunggu-tunggu oleh dunia. Bagaimana dengan soal memberi? Apakah saudara sudah lebih murah hati daripada tahun yang lalu? Atau tambah pelit karena kondisi ekonomi yang semakin sulit? Kalau dulu menggelapkan persepuluhan, bagaimana dengan tahun ini? Kalau saudara selama ini ibadah selalu terlambat, apakah tahun ini yang sudah mau sebentar lagi habis masih terlambat? Kalau dulu cuek-cuek datang ibadah, lihat orang cuek-cuek, nggak mau kenal, nggak mau membangun yang lain, bagaimana dengan tahun ini? Apakah sudah ada perubahan? Tahun ini tidak lama lagi akan berakhir. Kita sudah masuk bulan 8, tinggal 4 bulan lagi, nggak terasa. Nggak terasa. Betul-betul, apalagi masa COVID, kita harus stay at home terus. Betul-betul waktu cepat sekali. Mari kita bercermin dari firman Tuhan. Renungkan keadaan saudara sekarang. Ambil satu komitmen untuk berubah. Tanya sama teman saudara, tanya sama mereka, kamu lihat aku ini berubah gak sih? Berubahnya positif apa negatif? Downgrade atau upgrade? Tanya. Jangan kita pikir kita upgrade, ternyata semua orang bilang kita downgrade. Saudara, saya mengakhiri dengan satu cerita yang mungkin tidak semua orang tahu. Ada seorang miliarder termuda di dunia. Tahu namanya? Namanya Ritesh Agrawal. Dari namanya kita tahu dia dari India. Umurnya baru 26 tahun. 26 tahun. Pasti saya baru bertobat kalau 26 tahun. Dia tinggal di satu kota yang namanya Rayagada di India. Dan Rayagada itu kota kecil, penduduknya rata-rata penghasilannya di bawah $10. Jadi di bawah 140.000 satu hari. Rata-rata penduduk segitu. Dan Ritesh Agrawal pada usia 18 tahun terpaksa dia berhenti sekolah karena tidak ada biaya. Kemudian dia diusir dari apartemennya karena dia tidak bisa bayar apartemen, dan uang di kantongnya hanya $0,5 atau 50 sen atau sekarang 7.000 rupiah. Dan waktu itu dia berpikir dia berpikir bukan untuk bagaimana mencari uang. Dia berpikir bagaimana dia harus mengatasi masalahnya. Dan dia lihat di sebelah apartemennya ada sebuah hotel yang hampir tidak ada orang datang, sepi hotelnya. Dan dia datang sama pemilik hotel dan dia menawarkan jasanya. Apakah boleh saya membuat hotelmu ini jadi ramai? Oh, tentu yang punya senang sekali. Apa yang dilakukan oleh Ritesh Agrawal? Dia datang ke hotel itu, dia bersihkan satu kamar dia bersihkan. Semua spray,
selimut, bantal ganti baru semua. Dikasih minuman, diganti gambar-gambar yang figura-figura yang bagus, lalu dia foto. Satu kamar dia foto, dia masukkan ke media sosial. Dan gara-gara satu kamar, orang datang dan hotel itu jadi ramai sekali. Dan dia bilang begini, kalau saya bisa lakukan dengan hotel yang satu, berarti saya bisa lakukan dengan hotel yang lain. Dan akhirnya dia ganti nama hotel yang dia ubah menjadi namanya Oyo Hotel yang ada juga di Palembang. Dia menjadi jaringan hotel terbesar di dunia, nomor 2. Hanya dalam waktu 6 tahun dia jadi miliarder termuda, umur belum sampai 30 tahun. Saya kepingin kita semua mengalami perubahan cara berpikir, karena perubahan cara berpikir merubah segalanya. Merubah cara berpikir menurut Alkitab bukan hanya merubah kondisi keuangan kita saja, tetapi merubah kesehatan kita, kerohanian kita, fisik kita, masa depan kita. Seluruh hidup kita akan berubah kalau pikiran kita berubah sesuai dengan apa yang Alkitab tulis. Saya kepingin saudara coba dan saudara alami, supaya saya bisa melihat. Saya melihat ada orang-orang di dunia berubah, ada orang-orang di dunia downgrade. Saya kepingin setiap saudara tidak ada satupun yang downgrade, tapi semua upgrade dalam segala hal. Jangan puas dengan hidupmu hari ini. Jangan pikir saya sudah cukup seperti ini. Tuhan menyediakan jauh lebih banyak dari itu. Rugi kalau saudara akan ambil, karena itu diberikan free, gratis, disediakan khusus buat saudara. Tapi saudara gak ambil, saudara yang rugi. Berani, beriman, ikutin firman Tuhan. Dia tidak pernah bohong. Kalau firman Tuhan ini bohong, saya tidak akan tinggalkan jabatan saya sebagai manajer elektrikal, jadi hamba Tuhan. Rugi saya. Tapi karena saya percaya, saya melihat, saya mengalami sendiri, saya tidak pernah menyesal menjadi hamba Tuhan. Saya bilang untung dulu aku berani. Saya bilang untung saya berani. 1 Korintus 2 ayat 9 sebagai ayat penutup. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman. Terima kasih Tuhan. Kami sadar bahwa dunia ini terus berubah. Walaupun dunia berubah semakin buruk, tapi kami tahu di dalam Tuhan masa depan yang cerah menanti kehidupan kami. Oleh sebab itu, aku percaya firman yang sudah ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, akan melakukan tugasnya dan akan berhasil. Aku percaya setiap kami yang ada di tempat ini pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan, kalau mereka menerima firman ini dengan hati yang terbuka dan hidup mereka berubah, aku percaya Tuhan 1 Korintus 2 ayat 9 akan digenapi dalam hidup mereka. Mereka akan bersorak-sorak ketika mereka melihat masa lalu mereka, karena hidup mereka betul
mempercayai Tuhan dan firman. Terima kasih Tuhan. Aku memberkati seluruh jemaat di dalam nama Yesus. Semua roh jahat, semua kuasa gelap yang berusaha mencuri kebenaran dan pikiran dan hati kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Semua roh kekerasan hati kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Berikan kepada setiap kami hati yang lemah lembut untuk menangkap kebenaran firman dan mengalami janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.